Lagi rame bro, emas aja bisa dipalsuin tuh nggak, lihat deh beritanya. Nanti teman-teman lihat ya, pantengin sampai akhir, orang ini berbahaya, bisa membantu pemerintah menghindar dari kerugian ratusan miliar. Ngeri nih orang, ya. Bos Antam blak-blakan soal heboh kasus pemalsuan 109 ton emas. Dengan nilai 1 juta rupiah aja, berarti berapa? 109 miliar ya. Negara rugi. Satu tuh, ya banyak berita-beritanya tuh. Ada tadi celana kardinal ya. Ya, ini pembajakan masih makin merajalela nih. Nih, emak-emak divonis 1 tahun 10 bulan penjara gara-gara bikin celana kardinal KW. Kena tuh. Banyak lah produk-produk KW yang beredar-beredar di Indonesia ini ya. Palsukan merek apa tuh? Celana jeans, warga Pekalongan terancam 1 tahun penjara. Denda 50 juta. Nih Mas Antam tuh. Ya. Kita kasih solusi. William, gimana bro? Ya. Jadi lu bisa cerita dikit lah sampai akhirnya lu punya solusi yang keren banget ke mereka-mereka pelaku-pelaku usaha. Sampai ada parfum nih lagi rame di TikTok juga. Ini kena bajak juga, Scent Plus ya. Scent Plus. Parfum yang bisa memanjakan istri kita makin goyang lidah lah. makin tekewer-kewer lah ya, kelepak-kelepak lah ya. Ini Scent Plus nih, ya kan? Ya, ini positioning dia menarik ya buat tentang parfum yang bisa bikin membangkitkan gairah kita. Anyway, terlepas dari positioningnya, ini berapa pembajakannya? Cuannya berapa? Cuannya si pembajak? Cuannya pembajak tuh pastinya lebih besar daripada yang jualan orinya. Jadi kemarin tuh di TikTok ya, pada saat kemarin si Scent Plus datang ke kita, mereka bilang bahwa pembajakan kita untuk yang di TikTok itu gila banget katanya. Even sampai hampir bisa sama dengan penjualan orinya mereka. Gitu loh. Gila banget. Gue mah lemes itu. Gila si pembajaknya lebih, ya anggaplah misalnya berapa? Penjualannya dia misalnya 1 miliar. Misal ya. Berarti si pembajaknya 2 miliar. Iya. Bisa jadi begitu kan? Bisa jadi begitu. Karena gini bro, ya gile. Industri parfum ya, kita coba bedain ya, industri parfum. Industri parfum itu kan botol, packaging, sama liquid di dalam kan. Nah, terus udah gitu untuk yang lo tau kan, yang di pinggir-pinggir jalan sekarang untuk yang di eceran dan sebagainya, kan lo nggak bisa tahu. Kalau gue sebagai pembeli Scent Plus baru, gue nggak tahu kan aroma Scent Plus yang sebelum itu seperti apa. Jadi gue bisa, mungkin si pembajaknya kan tinggal lo ke tukang pinggir jalan aja lah, gitu. Terus udah gitu lo campurin aja untuk wangi-wangi yang mungkin yang 30 menit hilang punya gitu loh bro. Yang ngikutin wanginya menyerupai gitu ya, formulasinya ya. Bener. Jadi makanya untuk pemalsuan di parfum ini tuh sekarang lagi merajalela banget. Di TikTok lah, di e-commerce dan sebagainya. Dan sekarang hidupnya dia sekarang udah sejahtera ya. Sudah sejahtera. Semenjak dia punya satu mesin, kalau gue bilang bahasa sederhananya, mesin anti bajak. Mesin anti pembajakan. Ini bahaya nih. Nanti kita bahas ya bro ya. Nah makanya gue hadirkan William di sini ya tuh. Dia sekarang udah sehat nih. Karena waktu kemarin kalau hitung-hitungan kasarnya aja, anggaplah dia harusnya cuan 3 miliar atau 2 miliar, tapi ternyata cuma dapat setengahnya. Benar. 1 miliar. Benar. Sisanya masuk ke rekening pembajak. Hoto juga sama ya. Dia juga sudah pakai mesin robot anti pembajakan. Bahaya juga nih kayaknya nih. Nih Hoto juga nih. Ya kan? Nah dia di sini dia nih. Kenapa dia pakai ini juga? Sempat kebajak juga. Dipalsukan. Aduh. Hoto itu, even ya, maksud gue bilang gini, pemalsuan di Indonesia itu nggak cuman di spesifik industri, ya kan? Kalau kita bicara tadi parfum, ya kan? Even yang kita nggak tahu-tahu aja Hoto yang kita minum gitu kan, segede ini gitu ya? Segede gini aja, dipalsukan. Even minuman aja dipalsukan gitu loh. Jadi pemalsuan di Indonesia itu udah kanker lah buat gue, stadium 4 lah. Waduh, sekelas Hoto yang disupport sama Sofia Lacuba. Guntur pernah gondang ke sini juga. Ini sekarang akhirnya mengantisipasinya, tindakan preventifnya, mencegahnya, ngasih multivitaminnya dengan alat yang luar biasa ini nih. Ya, makanya sekarang hidupnya juga tidurnya nyenyak, apa segala macamnya. Makanya ini banyak lah kita bahas. Tuh ya, tapi nggak tahu nih apakah Hoto termasuk bisa menjadi produk penahan lapar dan perpanjang kenyang, gue nggak tahu. Karena gue bisa sekurus itu bukan pakai ini. Anyway lah, cerita dikit lah ya. Tapi keren Hoto, mantap. Oke, nih. Jadi mana lagi? Nih. Nah, tuh, Merspo.
Merah. Airspo gue bro. Merah. Airspo. Lu tau gak nih Airspo? Artinya apa Airspo. coba Dimas? Tahu nggak? Anak bola nih, The Jackmania nih. Jackmania. The Jackmania nggak milih Ridwan Kamil nih. Apa artinya Dim? Oh, Airspo. Gue gak ngomong Erick Thohir Sport ya. Gue gak ngomong gitu ya. Gue gak ngomong ya. Tuh, Airspo. Keren. Ini juga pakai bro. Airspo juga pakai. Airspo juga di bagian dalam ya. Mana sih? Yang di tagnya di dalam. Dia takut dibajak ya. Takut dibajak. Jadi Mana sih? di bagian kalau nggak salah kanan atau kiri ya. Ada di sebelah sana. Ini. Iya. Di dalam ya. Mana sih? Di bagian bawah sih. Tadi ada gue lihat. Kegedean sih bro bajunya. Oh iya, gue udah XS gue ukuran gue. Berarti sebelah sana berarti Tadi ya. ada, Harusnya sebelah perasaan. sana. Kayaknya rada dalam deh dia deh. Ada. Nih. Ada. Ini ada alat pendeteksi satu tag. Kita ngomongnya tag ya. Tag. Satu tag yang menjadi mesin anti pembajakan. Tuh, ketahuannya di sini. Gampang deh kan, tinggal dipotong aja, tinggal diklet aja stikernya. Nanti kita bahas ya, bro. Yes. Apakah semudah itu? Iya. Dicontek, ditiru, jangan-jangan ini masih kebajak juga lagi. Mm. Dan sama brand-brand yang lainnya. Nih, sebelum gue bahas ke sini tentang pabrikasi, bro. Iya, pasti kan Hoto dia maklon atau dia punya pabrik sendiri misalnya. Yep. Atau parfum juga maklon juga bisa. Yep. Nah, ini juga terjadi. Gue pun punya pabrik, bro. Oke. Pabrik ini, cara main kawan-kawan kita, gue nggak bilang kompetitor kita ya, tapi kawan-kawan teman seperjuangan industri kita, ternyata kalau yang nggak kuat-kuat mental, mereka malsuin. Yep. Wah, parah bro. Contoh, gue mau jadi distributor, atau gue pabrik deh, gue nunggu maklon kan, biasanya kan, hidupnya kan nunggu bola gitu. Mana nih nggak ada maklon tempat gue nih gitu kan. Lama datangnya, ya udahlah, biar berputar gue bangun brand sendiri aja. Mau produksi, bangun brand dari awal lagi, ngenalin lagi, marketing lagi, campaign lagi, branding lagi dan seterusnya. Benar. Akhirnya jalan-jalan pintasnya si oknum pemilik pabrik ini apa coba? Ya udah, tinggal ambil parfumnya, tinggal ambil produknya, skincare apa segala macamnya. Dia punya kenalan vendor packaging, orang desain, dia punya formulator, ditiru. Mau daftar jadi agen kan minimal let's say 100 juta. Itu pun kena harga jualnya dia. Bener. Dia dikasih diskon deh, komisi gitu ya. Kalau gue ngambil jadi agen lo berapa? Ya harga jual nggak boleh berubah, lo dapat diskonnya aja. Harga jual 100.000, lo kalau ngambil di kita ya banyak 90.000. Tapi kalau pabrik, oknum pabrik, ya dia kan bisa HPP dia 20.000 bro. Ya kurang lebih. Ya. Gila. 20.000, 30.000, 40.000 dan seterusnya. Jualan deh di marketplace. Sementara produknya yang dibikin adalah dipalsukan dari brand yang sudah jalan. Tuh. Jadi maksud gue di sini teman-teman juga harus gandengan tangan sih sebenarnya. Sama yang mau kita bahas kesempatan kali ini adalah justru pemilik brand hati-hati. Jangan sampai jangan-jangan lu nyetok banyak, perasaan views-nya gede, perasaan followersnya banyak, tapi kok nggak ada uang masuk. Jangan-jangan masuknya ke pembajak. Wah. Gokil ya. Di depan mata gue ini apa nih? Ini katanya lagi rame ya? Lagi rame. Vesology, sunscreen Vesology. Itu lagi rame banget Dia sekarang. juga ada alatnya juga ya? Ada di kemasan ya. Oh ini ini bisa kerekam semuanya nih, sensor dan lain sebagainya. Yang ini juga, ini apa? Itu sama, itu ukuran kecilnya, Sun Plus. Sun Plus. Oh, Dimas katanya punya ini ya, beli ini. Beli ini dapatnya apa bonus? Bonus dapat kartunya. Dapat kartunya ya. Oh. Yang dulu belum. Belum dapat ya, mau dikoleksi ya. Anyway, nah sampai akhirnya lu punya satu kampanye, lu akan berteriak. Mudah-mudahan ini Kementerian Koperasi UKM, Kemenparekraf, Kementerian Perdagangan juga melek. Ya, ada 3 guru-guru saya yang pernah saya undang ke sini, Pak Teten Mas Duki, Pak Sandiaga Uno, Pak Zulkifli Hasan. Ini kayaknya harus gua kenalin sama lu nih, bro. Siap. Agar setiap produk pasti punya KTP-nya, kartu tanda produk. Jadi biar jelas ini tuh dari mana sumbernya, jangan sampai kena bajak. Awalnya gimana sih bro? Lu akhirnya bisa menemukan satu alat yang keren banget ini bro? Itu berdiri, Shieldtech ini kan sebenarnya tahun 2020 gue mencoba untuk bini gue itu beli tas. Tas itu dari Korea gitu. Terus udah gitu dari Korea belinya bukan di marketplace ya, di sosial media, di Instagram gitu. Yang dimana kalau misalkan lo barangnya palsu dan sebagainya itu nggak bisa dibalikin gitu. Terus dari sana gue coba untuk pada saat sebelum beli gue coba research dulu dong kayak ini produk yang original tuh kriterianya seperti apa sih gitu kan. Kalau tas kan ketahuan lah fisik kan gitu. Nah dari situ gue coba cek
Barangnya datang, gue coba cek gitu kan. Nah, salah satu untuk ngecek keasilan produknya adalah salah satu bagiannya itu disiram air itu nggak basah, bagian kainnya, tasnya gitu loh. Gue cobalah dituangkan di bagian sisinya, ternyata basah. Gue komplain lah ke si social media, si owner sellernya itu. Gue coba komplain, terus dibilang, Kak, itu original. Kakak cuma salah aja untuk menuangkan airnya, katanya. Jangan di sebelah sini, tapi sebelah sini ya, katanya. Yang di sebelah sini basah memang gitu. Kalau di sebelah sini enggak, katanya. Oke, aneh buat gue, tapi juga ya. aneh kan. Juga ya. Tapi kakak jangan khawatir, Kak. Di sana itu ada yang namanya hang tag-nya, ada hologramnya, ada QR code-nya. Kakak bisa download aplikasinya, kakak scan QR code-nya, nanti muncul sertifikat keasilan produknya. Dari situ gue pikir kayak, kok gue coba lah, gue download gitu kan, gue scan, muncul sertifikat keasilan produknya, bener ternyata original gitu kan. Akhirnya gue ngeliat di sini, kok di Indonesia belum ada ya? Kok di Indonesia tuh dengan berbagai macam isu pemalsuan yang ada di Indonesia, kok kita tuh, oke, bro, lu misalnya contoh, lu bikin brand dari kecil, lu marketing abis-abisan branding tersebut, brand lu itu, pada akhirnya dipalsukan. Wah, gila. Gitu. Ya kan? Gila, kesel banget gitu kan. Dulu udah spend berapa banyak uang di sana, ya kan, ujung-ujungnya dipalsukan. Dan ketika dipalsukan, apa mitigasi lo biasanya? Lo biasanya paling ke pengadilan gitu kan. Pengurusan legalitas lah. Pengurusan legalitas gitu kan. Lo membuktikan bahwa memang lo brand owner dari merek tersebut, dan akhirnya lo pengadilan. Ketika pengadilan diputuskan untuk ini loh, penjara misalkan contoh. Apakah menyelesaikan masalah di bawah? Apakah produk lo berhenti di sana? Gitu loh. Jadi menurut gue ini masalah yang memang nggak pernah ada selesainya untuk pemalsuan produk di Indonesia ya gitu. Dan pemalsuan produk di Indonesia tuh wide banget, lebar banget. Nggak cuman kayak ini, kalau kita depan gini kan ada skincare ya kan, ada parfum. Ini yang nggak even kita pikiran aja, yang kayak minuman sepertinya dipalsukan. Gue pernah baca ada susu bayi dipalsukan. Susu bayi. Kayak gimana cara lo untuk ngecek susu bayi itu original atau tidak? Gimana cara lo? Kan susu bayi kan biasa kan di seal kan, dia kan. Gimana lu coba cek teksturnya dan sebagainya? Gue juga ada susu juga, produk susu, dan ada pabrikasi juga seputar itu. Ya memang susah ngeceknya memang. Susah. Tapi bisa tembus juga ya. Iya. Lu harus coba dulu, diaduk dulu, dibuat dulu susunya ya kan. Even ini juga sama. Kalau hotdog, cara ceknya juga pada saat nanti dia diaduk gitu kan. Kalau yang ini kan varian baru ya. Ini ada mame. Kalau untuk yang sebelumnya, untuk yang di ubi ungu, ya yang palsunya itu nggak seungu yang original. Wah, gila. Oh, dia pernah kena juga? Pernah kena. Oh, jadi Hoto ini pakai alat lo itu gara-gara dia pernah jadi korban? Yes. Berapa banyak penjualan yang dipalsukan? Gua nggak gitu detail ya, tahu gitu ya dari ownersnya. Tapi memang banyak banget dan memang sangat mengganggu penjualannya mereka gitu loh. Karena once udah dipalsukan, trust dari customer itu akan hilang, bro. Oh iya, kepercayaan menurun tuh pasti. Kepercayaan menurun. Iyalah. Ya kan lu terus udah gitu jadi kayak gue beli kan, di online shop sekarang itu kan, di e-commerce kan ada yang namanya official store, ada juga distributor. Kan teman-teman UMKM kan pada di sisi distributor itu kan justru kan. Ya sekarang campaign-nya dari orang-orang sekarang kalau mau beli produk itu yang official store ya gitu. Nah, gimana case-nya kalau yang di distributor bawah, yang memang sebagai reseller atau distributornya mereka gitu loh, bro. Jadi menurut gue, again ya, pemalsuan produk di Indonesia udah sangat masif sekali, udah kanker banget menurut gue. Dan ya semoga dengan munculnya Shieldtech ini dari teman-teman di Shieldtech bisa membantu gitu, setidaknya memberikan solusi lah kepada UMKM. Oke, ternyata kuncinya adalah ada di stiker-stiker. Yes. Yang gue bilang tadi, robot anti pembajakan ini nih. Nah, nanti kita kupas satu persatu nih ya. Yes. Ternyata ini ya, jadi masing-masing, dan ini beda-beda ya ternyata ya. Beda-beda. Oke. Gitu. Jadi gue coba share dikit ya. Kalau lu bro, lu beli produk dulu itu ya, kita selalu mikirnya beli produk itu yang ada stiker hologramnya itu udah pasti original. Iya. Ya kan? Udah pasti original dan sebagainya. Yang masyarakat tidak tahu bahwa faktanya stiker hologram konvensional masih dapat dipalsukan kemiripannya hingga 95%. Waduh. Hologram aja yang kita tahu sebagai identitas keaslian produk masih bisa dipalsukan 95%. Gue ulangi lagi tuh. Jadi kalau bisa dipalsukan, kalau gitu masyarakat harus perlu percaya kemana? Kan pertanyaan besarnya di sana gitu loh. Makanya gue pikir sebenarnya Shieldtech itu bisa menjadi jawaban. Karena apa? Pada saat kita mencetak stiker hologram dari Shieldtech, setiap ID, QR code, dan PIN itu unik, bro.
Jadi ngacak. Beda semuanya. Ngacak dan beda semuanya. Tapi terekam jejak bahwa ini produknya tuh dari mana, PT-nya apa, itu ada semua. Kerekam semua. Meskipun beda-beda, unik kodenya. Ya. Jadi setiap misalnya gue beli parfum ini nih, Scent Plus. Ya. Ini gue beli 20 pieces. Terus tiba-tiba 20 pieces ini udah pasti beda-beda kodenya. Pasti beda-beda. Atas dasar apa? Kenapa begitu? Karena kita coba refer ya di produk apa? Produk ini kan kosmetik ya. Yang masyarakat kita tahu adalah QR code yang biasa mereka untuk ngecek keaslian produk itu dari QR code BPOM biasanya. Iya. Ya kan? Nah, scan aja di situ. Iya benar. Yang apa namanya? Yang harus kita tahu juga bahwa QR code BPOM itu statik, bro, atau dalam artian sama semua. Tapi kan nggak bisa dipalsukan, udah ada di BPOM. Tetap bisa dipalsuin. Tetap bisa dipalsuin. Kok bisa? Tetap bisa. Gampangnya, bro. QR code itu gampang. Semua orang tuh bisa copy. Semua orang itu bisa nge-replace, ya kan? Jadi kalau misalkan contohnya ada pemalsu, gue tinggal coba untuk hafalin aja. Mungkin contoh, gue ngecek, ini bayaran colornya color apa, fontnya font apa. Gue cuman kasih ke tukang gitu kan untuk coba buatin botolnya. Bisa dibuatin yang sama. Iya, tapi kan barcode-nya untuk BPOM-nya kan URL-nya gimana? Di copy juga? Copy juga. Otomatis masuk ke URL BPOM. BPOM Okay. juga. Lah bedanya apa sama yang scan dari yang tadi lu coba tempelkan shield tag ini? Kalau dari shield tag, kita itu kan unik ya tadi gue bilang. Jadi setiap ID, QR code, dan PIN kita itu berbeda-beda semua. Makanya tadi gue bilang, kita tuh lagi kerjain campaign yang namanya KTP, Kartu Tanda Produk. Misalkan contoh, bro, lu punya KTP, kita kan nick-nya berbeda-beda semua ya. Gitu loh. Nah, gue pun juga mau memperkenalkan bahwa setiap produk itu, biarpun di dalam satu SKU yang sama, mereka akan memiliki identitasnya masing-masing. ID-nya masing-masing, QR code, dan PIN-nya masing-masing. Gitu. Gunanya? Gunanya adalah pada saat mereka beli produknya, mereka scan QR code dan nanti muncul sertifikat keaslian produknya gitu loh. Dan tanpa bisa dibajak juga karena beda-beda tadi ya? Beda-beda tadi. Kalau lu bajak satu, ya sistem kita akan ke trigger gitu. Kok ada aktivitas anomali nih di sini gitu. Ini gue tahu nih teman-teman kayaknya mau buru-buru ngintip deskripsi di bawah kalau lu nonton ini adalah bagian dari tayangan YouTube ya, potongan-potongan YouTube atau mungkin YouTube secara video panjang gitu ya. Tapi sabar, teman-teman jelasin dulu pastikan. Jangan dulu buru-buru mau ngontak shield tag atau mungkin mau pakai shield tag yang ada di deskripsi di bawah gitu ya. Kita sebenarnya udah diem-diem udah nyantolin link sih sebenarnya. Jadi lu mau langsung nanya-nanya sama Mimin juga bisa. Gue tahu lu mau buru-buru mau jualan lagi. Gue tahu banyak yang terpapar tentang pembajakan. Tapi sabar dulu, lu coba bareng sama kita, balik dulu bentar, jangan buru-buru ngeklik yang ada di bawah di deskripsi karena memang linknya sebenarnya udah ada ya. Shield tag yang ada di situ gimana cara untuk penggunaannya apa segala macamnya. Gue mau ngukurnya gini dulu biar teman-teman juga makin yakin bahwa sejauh apa sih shield tag ini bisa membatasi pembajakan. Kita ukur aja satu persatu dari biasanya kalau pakai data, pakai angka mereka jadi lebih kebuka. Karena UMKM kita tuh yang mereka biasanya tuh ya, mereka branding, ya kan, mungkin beberapa dari mereka kan yang gak gitu, otodidak juga ya bro ya, gue bilang otodidak untuk belajar gitu. Terus kalau misalkan kayak di Instagram, ternyata reels gue dapat banyak nih impressionsnya gitu. Nah yang mereka bisa lakukan adalah yang boost biasanya. Nah boost pun juga kalau misalkan mereka tidak tahu gimana cara gunain ads-nya itu, mereka pakainya yang suggestion. Kalau tahu kan? Tahu. Ada suggestions biasanya. Ya sebenarnya boost post gitu boost kan. Post yang tidak ada yang suggestions dari metanya gitu loh. Yang menurut gue itu nggak efektif banget lah buat industrinya mereka gitu. Mereka harus melihat data berdasarkan daripada user persona mereka, demografi, geografi dan sebagainya untuk menentukan tepat sasaran gitu loh bro. Jadi shield tag ini selain memang menjadi pelindung, anti bajak dan seterusnya, jadi lu bisa megang data juga ya? Benar sekali. Seberapa banyak produk lu ini melayang ke tangan siapa apa segala macam ya? Benar. Mantap. Ini dia nih laporan pengguna. Ya. Minat membeli. Ini 5 industri teratas ya. Ya. Jadi pasti yang bawahnya lebih banyaknya lagi gitu ya. Benar. Tapi mungkin nggak lagi dibukakan di sini nih. Ya. Skincare, kosmetik ya. Ya. Rata-rata. Catat teman-teman. Nih, gue bocorin ya. Berangkat dari sini, artinya lu harus melek kalau lu pengguna industri ini. Ya. Sekali lagi gue tekankan ya. Jadi ini ada 5 industri, top 5-nya. Tentunya masih banyak industri di bawahnya, tapi gue minta yang di top 5-nya adalah kalau lu merasa industrinya, bisnisnya ada di sini, lu harus lebih melek. Kenapa? Karena kompetitor lo lawan lo tuh udah semelek ini tentang bahayanya dibajak gitu loh ya. Nah, lu bisa berangkat dari tolak ukurnya di sini. Yang pertama skincare. 28,85%. Dengan angka 100% nanti kita bagi 5 ini ya. Ya. Alat kecantikan, bedanya apa skincare sama alat kecantikan? Alat kecantikan tuh biasanya kayak ada
apa sih bro, kayak hair dryer dan sebagainya gitu, bro. Yang ngerol bikin pipi berdarah itu apa? Apa tahu kan lu kan gitu-gitu kan? Tahu gak sih? Hei, cowok-cowok gak berguna lo pada lo. Gak ada yang paham lo ya. Gua aja ingin berusaha untuk mencoba paham kok. Jenggotan tapi yang ngomong. Ada yang berdarah-berdarahin muka itu yang nyakitin diri sendiri. Itu mah di klinik ya bro ya. Oh beda ya. Ya sorry. Parfum. Nomor 3 parfum. Parfum ya. Bisa ya ternyata dibajak ya. Iya. Parfum tuh sulit banget udah identifikasi. Karena yang dimasukkan pun juga wangi bro. Iya sih, gitu. Iya juga ya. Wangi juga. Dia ada di samping sini nih. Iya. Yang ini juga ya. Ini ada di ini apa BPOM-nya? Ini di mananya? Di bagian tadi ada selongsong ya tadi. Ada. Iya, oke, terus Gitu. fashion. Oh ini. Fashion. Baju bisa dibajak juga ya? Oh pastilah. Banyak. Lo tahu nggak cerita tentang waktu saya kemana Dim? Kan gua ada brand clothing juga kan? Ya. Ini nih, yang di sininya nih, ini parfum tadi ya. Thank you bro, ini ada di sininya ya. Oke, lo tau nggak? Ya Allah, gue ya udahlah. Ini ya, kayaknya gue juga harus pakai Shieldtech juga nih. Ya. Gue ke daerah Jogja yang pameran waktu ada Handy juga tuh. Ya Handy Dion ya namanya. Iya itu, dia pernah mampir juga. Gue undang temen gue juga tuh. Gue datang lah sana, tapi as speakers. Oke. Pembicara gue di situ. Terus ada booth, activity-nya. Jadi sharing-sharing seputar sablon baju ya. Waktu itu di Jogja, gue berangkat ke sana. Bagaimana cara membangun clothing brand baju lah apa segala macamnya. Gue sharing lah di sana. Abis itu di satu momen gue keliling dong. Ya. Booth-boothnya. Terus di depan mata gue, lah ada brand gue. Ada, gue punya brand Majid Streetwear ya. Nama brandnya Majid. Iya. Lah ada brand gue. Gue masih pikir segar lah, masih pikir positif lah. Oh, ini distributor kali. Oh, agen kali kan. Gue nggak hafal lah ya orang-orang dari mana aja ya. Ya gue nggak usah sebut lah nama bootnya lah ya. Ya ini oknum lah ya. Ada nih. Lo tau nggak? Gue gondok banget. Gue nyiapin duit dong. 200.000 untuk sidak. Buat gue kasih thank you ya. Udah jual Majid gue. Udah jual produk streetwear gue gitu kan. Candid kamera. Videografer gue udah standby. Gue masuk set. Tahu gue lagi kan. Wah Bang Dery siap. Wah gini. Tahu ya udahlah. Ya privilege orang media lah ya. Privilege podcaster ya. Iya. Wih gila. Jual produk gue. Muka dia agak berubah tuh. Kenapa nih orang? Wih kenapa bro bisa jual ini? Iya dong bang. Gue jual dong bang. Gitu. Kok tiba-tiba kok salting nih orang. Oke lah. Kalau gitu berhubung lu udah jual Majid Streetwear gue. Lu gue kasih 200.000 rupiah. Weh dapet set. Dia ngantongin agak sungkan gitu. Iya makasih bang ya. Udah selesai kamera tutup kan udah punchline. Akhirnya sebenarnya lu masuk di kamera bro. Oh gitu bang gitu. Oh iya makasih bang ini. Bro, lu ngambil di mana bro? Lu langsung ke pusat, gue prinsipalnya atau lu ke tangan kedua atau lu agen apa segala macamnya kan udah masif banget yang jual streetwear gue. Bang, maafin sebelumnya bang ya, jangan marah bang. Kenapa? Gue produksi sendiri. Lu mau tau gak rasanya mau gue ambil 200.000-nya? Gila, gue gondok banget. Udah gue kasih hadiah bentuk apresiasi, kasih 200.000 dibajak produk gue sama dia itu si Paul. Udah mati gue kentut nih orang. Iya. Gue aja kalau lemes. Iya. Pantesan revenue gue berturun nih. Iya. Wah gila men. Jadi depan mata gue bro, ada videonya. Nanti gue kasih unjuk deh. Iya, nggak gue publish ya udahlah, gue orangnya kayak pemaaf ya. Tapi gondok juga sih. Gondok ya. Gila, Iya. Jadi kalau kita sebagai brand owners gitu ya, yang udah bener-bener membesarkan brand dan sebagainya gitu kan. Kalau dibajak itu kan capek ya. Kayak usaha kita selama ini tuh kayak udah keluarin uang dan sebagainya untuk berpikir keras gimana caranya untuk viral dan sebagainya gitu loh bro. Sueknya karena pemalsuan gitu loh. Gila. Soalnya mirip banget, bahannya juga dia tahu kan, nih orang mungkin orang oknum konveksi apa oknum pabrik kan. Benar. Sama bahannya, desainnya tinggal masukin ke Photoshopnya misal gitu ya. Ternyata nih fashion juga yang Airspol gue pakai juga ada di sininya nih. Tuh. Ada bro, ada Shieldtech-nya. Lanjut obat-obatan dan vitamin. Nah, yang minum ya berarti. Iya minum. Apa yang serbuk? Ini termasuk both. Ini minuman juga, tapi bukan vitamin kan dia kan. Oke. Ada juga brand dari dari vitamin ya, obat-obatan kita juga, karena isunya juga dipalsukan.
Even obat-obatannya dipalsukan. Gimana cara lu bisa ngecek obat-obatan itu? Original atau palsu itu dari mana gitu loh, bro. Mereka cuma selama ini katanya, Pak, kita pakai stiker hologram. Tadinya kita nggak pakai stiker hologram katanya, karena dipalsukan kita pakai stiker hologram. Udah pakai stiker hologram, diganti packagingnya dan sebagainya, tetap dipalsukan. Gitu. Jadi udah kritis lah, bro. Udah kritis banget dari dia, makanya mereka pakai kita. Semenjak pakai Shieldtech, udah nggak ada lagi pemalsuannya. Karena sistemnya lu pegang, nggak melulu cuma stiker lepasan, bisa diganti, bisa dicontek, tapi sementara sistem ini komputerisasi. Benar. Jadi berapa banyak orang mencoba untuk bajak, nge-scan itu kedetek ke sistem komputerisasi lu ya? Benar. Dan kita pun juga ya, kita bisa mengetahui estimasi lokasi pemalsunya. Oke. Kita bahas ya. Gue tahu teman-teman mau buru-buru langsung pakai Shieldtech ya. Ya monggo lah, lu mau ngintip-ngintip, udah gue bebasin lah. Tapi kan maksud gue biar tayangan ini lu dapat manfaatnya dulu, biar lu makin yakin untuk pakai Shieldtech. Tapi kalau lu mau mulai ngintip-ngintip, sebenarnya kalau lu nontonnya di YouTube atau mungkin di Instagram, informasinya ada di bawah ya. Itu bisa lah colong-colong sambil lu tanya-tanya miminnya, itu langsung terkonek ke tim lu. Dan gue bisa ngasih benefit buat lu ketika lu gunakan kode-kode tertentu yang ada di bawah, itu adalah sebetulnya special rate. Yang khusus karena lu penonton kasih solusi. Benar. Lo cek aja informasinya di bawah tuh. Kode-kode referralnya apa segala macamnya. Gunakan voucher itu sehingga lu bisa dapat manfaat lebih. Ya mungkin harga khusus apa segala macamnya. BTW untuk 5 orang terpilih nanti ya, gue bisa kasih gratis proteksi stiker hologram dari Shieldtech. Wow. Tapi nanti kita raffle ya, kita coba cek. Ya, boleh. Pokoknya dimanapun dan kapanpun lu sekarang nonton tayangan ini, lu ikutin aja petunjuknya ada di bawah kalau mau pakai Shieldtech. Harganya berapa bro? Satu stikernya? Rp500. Rp500 saja. HPP lu mungkin 50.000. 40.000 perkara lu ninggalin Rp500, tapi ternyata omsetnya masuk ke pembajak. Ngeselin banget tuh. Rp500 untuk melindungi sebuah produk menurut gue worth it kok. Oh iyalah, worth it banget. Gila men. Senplus tadi kan? Iya. Justru malah mayoritas revenue-nya dia tuh kemakan pindah ke pembajak kan? Benar banget. Dia yang gimmick di TikTok sampai viral-viral. Iya. Taunya nikmatin adalah si pemalsu ya. Pemalsunya. Gile. Benar. Rp500 bro. Rp500. Sangat affordable sekali untuk UMKM kan. Dan minimum pembelian kita pun juga di angka bisa 5.000 pieces ya kan. Kalau ada UMKM yang kita nilai bahwa baru banget nih gitu, 1.000 pieces juga bisa. Oh, jadi ada quantity minimalnya, minimum ordernya. Segitu bisa ya? Bisa. Kalau ada upaya pembajakan. Oke. Coba, gue mau tahu cara kerjanya Shieldtech. Nih, lo mau pakai laptop lo? Gak apa, bisa dari sini. Coba gimana? Jadi maksud gue, gue coba balik ya, coba ke Bepom ya. Tadi lo butuh ini nggak? Katanya? Enggak. Gue coba tadi lo yang lo demo di ruangan gua itu. Oh, lokasi-lokasinya boleh. Iyalah, pakai itu bro. Boleh. Iyalah. Nah, jadi coba, lo mau mulai dari mana dulu coba? Misalnya tiba-tiba, masa iya sih udah pakai Shieldtech tetap aja nggak kebajak? Bro, ada pepatah mengatakan maling selangkah lebih maju dibanding kita, bro. Tapi tidak dengan Shieldtech loh, bro. Asik. Coba. Nah, oke, di sini. Kalau ini nggak apa-apa. Apa tuh? Ini adalah titik pendistribusian. Jadi pada saat orang melakukan scanning kode daripada Shieldtech, ini ya, itu bisa ketahuan bahwa ternyata produk kita itu lebih laku di wilayah Jawa Barat contohnya. Oh, lu kerja sama Google? Benar. Oh, bener tuh. Jadi ada map gitu ya? Ada mapsnya. Ada titik lokasi. Terus gitu, lo juga bisa tahu bahwa ternyata produk SKU atau varian yang strawberry kita lebih laku di wilayah mana gitu loh, bro. Dan beberapa dari klien kita juga terbantu ya untuk forecasting untuk Lebaran misalnya contoh. Karena kalau Lebaran itu kan produksinya besar banget ya kan, terus udah gitu ada keterbatasan logistik dan sebagainya. Dari forecast dari dari 1 tahun ke belakang, dia bisa tahu ternyata bulan depan kita ini deh yang paling banyak gitu loh, bro. SKU yang ini deh paling banyak daripada SKU yang lain gitu loh, bro. Oh, iya enak juga ya. Jadi Shieldtech kita pakai sebagai tim R&D lah. Bener banget. Tim data analis lah ya. Data analis, benar. Dan juga ada salah satu brand kita yang dia nggak tahu sebenarnya produk mereka sudah diekspor keluar. Hah? Dia nggak tahu. Dia sama sekali nggak tahu. Pada saat pakai Shieldtech ditempelkan stiker hologram beberapa bulan kemudian, ternyata produk kita laku di Malaysia loh, Pak. Loh, yang bawa siapa? Ternyata ada orang reseller di sana yang ngejualin produk mereka tanpa si brand owner tahu ternyata di sana potensi mereka juga. Itu makanya dari situlah membuat decision mereka membuka di Malaysia. Iya ya, jadi gitu. Mempercepat keputusan ya. Bener. Jadinya kan kalau tahu misalnya tiba-tiba ada di Malaysia, lu bisa gedein di sana. Bener. Iya kan, mungkin lo bikin store di sana, mungkin lo banyakin distributor di sana. Bener.
Oh Bener. iya. Kalau misalkan tidak ada tanpa data, ya kan lo harus coba dulu kan sendiri di sana. Iya, Ya iya, kan lo iya. buka branding dan sebagainya gitu loh tanpa mengetahui datanya. Aduh, Tapi kalau boncos. sekarang karena lo udah tahu, oh ternyata kita punya Oke. basis ada di sana juga loh, customer-nya Oke. gitu. Nah, Jadi ini cara bacanya gimana, Bro? Yang tadi merah sama biru ini, Nah. petanya. Coba lu bisa jelasin gue Oke. dulu nggak? Coba. Jadi kan ini ada location nih. Bener. Maksudnya merah itu ada upaya pembajakan. Bukan. Kalau merah itu artinya ada cukup banyak orang yang memang melakukan scanning di wilayah tersebut. Misalkan contoh di sini. Nah, di sini Mana tuh tuh? bisa ketahuan. Oh, ternyata produk kita tuh sudah tersebarnya semasif ini loh. Nah, Wow. bayangin ya kalau misalkan lo sebagai pemilik brand, ya kan lo bisa melihat bahwa oh ternyata produk kita sudah terdistribusi sebegini banyak. Gitu. Wow. Bedanya merah sama biru? Merah itu banyak dia. Jadi misalkan contoh di sini. Kan titiknya berarti ada banyak orang di sana. Oh, oke. Itu di scan tuh gini, yang mau gue tanyakan dari upaya pembajakan dulu ya. Iya. Kalau tiba-tiba orang lagi nyoba-nyoba buat mungkin ngelacak sistem, mungkin mau Iya. coba kopi apa segala macam, itu ketahuan juga. Ketahuan di kita. Coba anomali yang dimaksud tuh gimana? Parameter kita gini. Yang pertama adalah kan di sini kan ada scratch layers ya. Iya. Lapisan gosok. Jadi Iya. yang gue bilang tadi, kalau Oke. misalkan lo pertama kali beli pastikan ada scratch layers-nya. Hmm. Kalau misalkan memang sudah terbuka, coba cek di sistemnya. Jadi pada saat mereka melakukan scan QR code-nya dan masukkan 6 digit PIN yang di bawah dari QR code, mereka akan dapetin sertifikat keaslian produk. Nah, sertifikat keaslian produk itu digital nanti di sana. Sertifikat keaslian produk nanti pun juga mereka ketahuan bahwa kode ini sudah pernah berapa kali di-scan. Kalau gue sebagai buyers pertama kali yang scan kode ini adalah nanti munculnya kodenya 1 di sana. Oke. Nah, kalau misalkan ternyata Bro Derry scan lagi, scan numbernya 2. Oke. Terus orang lain scan lagi, scan number 3. Nah, berarti kan kalau misalkan lo beli produk yang angkanya lebih daripada 1, artinya kan memang kode tersebut sudah pernah di-scan sama orang yang siapa Oke, gitu loh. dampak negatifnya? Dampak negatifnya bisa aja kode tersebut udah kayak di-reproduce sama orang lain dan sebagainya gitu loh, Bro. Oh, Barangnya oke. isinya. Dan lu bisa kasih alert atau alarm Bisa di asal- sistem lo. Benar. Itu gimana? Jadi Sealtech sendiri tuh punya lebih daripada 20 punya parameter kurang lebih ada 20 parameter security dari kita. Yang pertama adalah contohnya misalkan, Bro. Kenapa dalam kurun waktu 10 menit terdapat lebih daripada 5 orang yang nge-scan? Nah, itu masuk ke dalam anomali activity di kita. Ini kenapa nih? kayak, kenapa nih kok? Iya. Biasanya kalau misalkan produk ya udah 1 kali ya, 2 kali lah maksimal gitu loh, Bro, untuk beli produk kan. Yang kedua misalkan contoh, pertama kali scan-nya di Jakarta. 10 menit kemudian ada di Bali. Contohnya. 3 menit kemudian ada di Medan. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Oh, nggak banget. mungkin ya. Artinya memang ada aktivitas mencurigakan dari kode tersebut. Ada siapa nih yang mau mencoba untuk memalsukan misalkan contoh gitu loh, Bro. Yang berikutnya adalah dari operation system. OS gitu kan. Oh, ganti-ganti ya dari Android ke iOS dan sebagainya. Nah, kita coba untuk compile report tersebut dan kita berikan kepada si brand owners. Pak, ini loh Pak. Kode ABC001 misalkan ada aktivitas mencurigakan. Boleh nggak kita ganti? Yang tadinya sertifikat keaslian produk menjadi produk dalam pemantauan. Yang pada akhirnya orang yang membeli berikutnya misalkan contoh yang kalau misalkan kode kita dipalsukan ya. Mereka yang akan muncul bukan sertifikat keaslian produk, tapi produk dalam pemantauan. Nanti kita tampilkan button di aplikasi untuk segera hubungi tim Sealtech atau enggak tim brandnya. Gile. Gitu. Ketat banget ya. Ketat banget. Itu dari sudut pandang konsumen. Bener. Kalau dari sudut pandang produsennya, apakah bisa tiba-tiba sekonyong-konyong, gue mau pakai Sealtech dong, brand gue. Kalau tiba-tiba ada yang nyamar juga gimana? Nah, oke. Jadi kita masuk dari segala sisi nih. Gue agak kritis nggak apa-apa bro ya. Gak apa-apa. Misalnya tiba-tiba gue bikin brand, ya udah gue masukin Sealtech aja. Berarti ini apakah buat pemula kah atau memang brand udah jalan kah? Oke. Karena semua lintas aktivitas ini bisa ditunggangi bro. Iya. Iya. Iya kan? Oke. Kalau dari Sealtech sendiri, Iya. persyaratan kita untuk menggunakan Sealtech cukup ketat. Yang pertama adalah mereka harus punya haki dulu nih ya. Haki, oke. Haki, itu yang pertama haki. Ya. Yang kedua kalau misalkan untuk BPOM related kayak contohnya makanan, kosmetik, minuman dan sebagainya, itu harus punya BPOM-nya dan itu dilampirkan kepada kita. Harus dikasih haki kita Buat apa? supaya kita bisa memberikan garansi kepada konsumen ya. Konsumen dari Sealtech juga karena campaign kita adalah orang yang menggunakan membeli produk yang sudah ada Sealtech ya. Itu sudah pasti original dan sudah terdaftar gitu bro. Berarti lu sendiri pun juga ada verifikasi atau Verifikasinya validasinya ya. benar. Jadi dua itu yang paling penting ya. Oke. Haki dan juga ada BPOM kalau misalkan produknya BPOM related. Kalau dia nggak punya haki, apa Nggak. dampak negatifnya? Buat lu yang pencurigaan apa kalau dia nggak punya haki terus pengen daftar jadi Karena gini, pakai Sealtech? gue pun juga harus make sure bahwa orang yang datang ke gue dan membeli stiker hologram Sealtech itu adalah ownersnya. Yang gue takutkan adalah oknumnya kan yang datang ke kita.
Makanya kenapa kita harus ketat banget ya kan dari haki kita minta. Itu saklek banget dari kita. Lo harus punya hakinya dulu, baru lo bisa pesan stiker hologram dari Shieldtech. Gitu. Jadi memang harus disubmit. Biarpun misalkan contoh ada beberapa SKU misalkan kosmetik gitu kan, kita harus minta BPOM-nya satu-satu. Oke. Tuh ya, jadi benar-benar sebenarnya sih harusnya ini saling membutuhkan ya. Pemilik brand, Shieldtech, ini kita ketemu di tengah. Jadi konsumen happy, dapat produk yang betul-betul original. Benar. Ya, produsen juga happy bahwa dia yang diapresiasi dan diuntungkan karena beli produk yang memang susah payah udah lo bangun. Benar. Ya kan? Shieldtech juga akhirnya bisa menjadi penjaga buat mereka juga. Dan lo happy juga adanya Shieldtech. Gue bilang ini ekosistem yang hidup menurut gue. Iya. Nah, coba gue cek dulu deh. Gue mau tes boleh nggak? Boleh. Gue jajal dulu dong. Nih, foto dulu. Boleh. Ini gue scan-nya pakai apa? Nggak usah pakai aplikasi juga bisa. Langsung dari kamera aja. Oh, oke. Jadi kan yang pertama kali mungkin Bro Dery boleh gosok dulu lapisan scratch layers yang di mana ini udah ada? Belum. Yang bawah ya? Harus yang di bawah. Oh, yang bawahnya ini ya? Iya, harus digosok dulu. Ini tampilannya begini. Ini bisa di custom juga? Bisa di custom. Jadi ini foto begini dan ini defaultnya begini. Defaultnya. Jadi ada kayak apa sih namanya ngomongnya? Lapisan gosok lah ya. Lapisan gosok kayak voucher isi ulang gitu. Bener. Ini scan-nya boleh pakai handphone apa aja? Handphone apa aja. Oh, tapi dengan atau tanpa aplikasi juga bisa. Tapi maaf, belum iPhone 16 Pro Max. Tapi 15 Pro Max sih bisa. Bisa kok. Oh, bisa. Kasih tahu ya. Atau enggak, misalkan di sini juga bisa nih, Bro. Apa sih? Ini aja gue gosok sini. Boleh. Lu jangan alihin gue ke situ dong. Iya, oke. Gue pengen coba alat yang bener di sininya. Lu takut banget lo. Boleh, monggo. Ini mana sih? Gue geseknya. Jadi gosok dulu. Gosok dulu ya. Gue gosok yang bawahnya kan ya. Yang di bawahnya gosok bagian biar komplit bagian barcode-nya ya. Bener. Jadi nanti di sana scan kode QR code-nya. Android juga bisa kan? Bisa juga. Bisa juga. Apapun ya. Jadi iOS sama Android apapun. Iya, mau ya IG story lo patah-patah atau IG story lo nggak patah-patah juga bisa. Bener. Yang penting handphone lah. Bener, yang penting handphone. Ya oke. Ini gua scan. Tinggal scan aja. Gua scan di sini. Oke, masuk shieldtech.co. Scan.shieldtech.co. Benar. Masuk sini ya. Kan ada ID-nya tuh, Bro. Di atas ada ID-nya. Kok ada ID Shield Code? Nah, ID-nya itu boleh di-match dengan yang ada di stiker hologram. Sama. Masukin PIN apa? Masukin PIN itu yang ada di bawah dari QR code-nya. Ada 6 digit PIN di bawahnya. Oh, oke. Berarti, PIN ini boleh kesebar juga? PIN-nya nggak apa-apa. Kan ini kan pasti kan akan ke... Nggak apa-apa. Yang lain kan? Iya. Kuku gue nggak begitu panjang lagi. PIN-nya berapa sih? Coba Dim. Coba ya. Minta tolong, Bro. Kalau kuku lu pada pendek-pendek, laki-laki pakai gigi aja. Bercanda mulu nih Dery nih emang nih. Bisa pakai gigi. Oh iya. Coba pinnya berapa? Pakai tangan. Enggak pakai tangan dia. Bisa nggak? Coba dong. Ini ada ID Shield Code Anda. Ini bisa disebutin nggak sih? Boleh. Boleh lah ya. Boleh. Ini kan konsumsi publik juga ya. Bener, boleh. 0J4G05. Yes. Oke. Masukin PIN. Berapa tadi PIN-nya? Nggak apa-apa bro, pakai PIN ATM lu juga nggak apa-apa. Coba, laki-laki nggak berguna ya. Jangan terlalu potong kuku amat deh. Padahal untuk kesehatan disalahin deh. Coba aja. Lah bagus emang laki-laki zaman sekarang pada rapi-rapi emang. Bisa digosok pakai apa kek? Coba. Jempol kaki. Ya ketajaman. Biasa tuh orang pakai koin juga. Kalau dulu kan kita kan pakai koin ya dulu ya. Iya, gitu. iya. Bisa juga tuh. Pakai koin. Ada nggak? Pakai koin aja, koin yang iya. Ada kok pakai koin yang paling akurat tuh. Koin apa? Koin yang dipakai sama wasitnya Aceh. Waduh. Panas tiba-tiba, bro. Ya kan wasit kan biasanya kan pertandingan pakai koin. Set, pilih lapangan apa bola nih. Pakai wasit ponnya Aceh aja yang lawan Sulteng ya. Iya. Kan dia kan nggak tahu deh. Coba pinnya kan berapa? akurasinya kuat tuh kali. Nah ini nyampe nih. Enak aja gue mundur gue gini. Aduh buram lagi. Deh tuh. Oke. 755. Oke. Cek produk. Proudly presented. Shieldtech and Hoto guarantee this product is original product. Detail manufacture and distribution detailnya
Brandnya Hoto, distribusinya di PT Berkat Kreasi Gemilang, websitenya www.hoto.co.id, origin Indonesia. Ya. Oh, kunjungi website. Jadi di tentang sana pun, brandnya. ya. Jadi di sana ada sertifikat kehasilan produk. Jadi Oh iya, tuh ada logo GMP Quality, badan POM-nya, benar. Secured by Shieldtech. Yang dimasukkan logonya ke sana adalah yang mereka submit dokumennya ke kita kayak BPOM Oh, dan sertifikat. sebagainya. Oh. Ya. Ih, mantep bro. Jadi di sana pun juga, ya. iya. Jadi dari sanalah konsumen tuh baru akan lebih tenang kan, gitu loh. Lebih tenang. Oh ternyata oke, original nih. Dan di sana kan ada tulisan scan count-nya 1 bro di sana. Mana tulisannya mana sih? Ada di bagian bawahnya. Jumlah scan 1 kan? Artinya lo orang pertama yang scan. Gue orang pertama. Bener. Karena ini memang produk baru ya. Baru banget. Masih baru nih. Baru. Nggak tahu kalau habis dari sini gue dikasih apa enggak. boleh kok. Oh gitu ya. Coba yang berikutnya, akurasinya mesti banyak lah. Nggak bisa biar objektif dong. Kalau cuma 1 doang ya. Mana? Sen Plus. Coba. Ini kalau udah beli ini dapat kartunya nggak sih? Yang kali ini gue nggak info, gue nggak masukin. Atau nggak bisa nih? Pakai ini. Gue coba gosok ya. Pakai ini ya. Boleh. Coba lu bantu gue itu. Coba ya. Nah ini pakai ini aja nih, bener. Sebenarnya juga pakai kuku bisa bro. Apa? Pakai kuku bisa. Tahu pada lemah laki-laki di sini. Gila, seorang kaya banget sih alat gosoknya pakai straw. Pakai strawnya Starbucks. Bukan. Tomorrow Coffee. Gila. Oke. Hah? Tomorrow bisa dipalsuin nih, jangan-jangan nih. Dia nggak ada ininya juga kan? Jangan-jangan lo ya. Iya. Ya kan gue nggak mau doain begitu. Bisa dipalsuin nggak ya? Bisa juga ya? Bisa juga. Oh, maaf ya. Oknum ojek online. Gue pernah punya F&B. Waktu itu ya, cerita lama nih. Ordernya di mana konsumen? Terus dia belinya di mana? Karena ngantrinya jauh. Ngantrinya panjang. Yes. Gila. Terus datang-datang ke gue. Kok packagingnya begitu sih? Benar. Enggak mas, dia habis kata packagingnya. Pas gue cobain, rasanya beda banget. Beda banget ya. Bisa juga tuh ternyata ya. Bisa juga. Jadi pemalsuan itu tuh wide banget, lebar banget lah bro. Coba ya nih. Boleh. Oh gue scan dulu ya. Coba ya. Gue scan. Set. Masuk. Send plus. Scan, send plus. Ya, kalau itu yang bisa di custom URL bro. Oh, ya, jadi mereka mau membawa trafficnya itu ke website mereka. Oh, itu juga bisa. Iya. Tadi Hoto kan ke Shieldtech kan. Shieldtech.co.id. Benar. Send Plus berarti gue bisa dong. Gue misalnya punya merchandise. Bener. Scan.kasihsolusi.co.id. Bener. Bisa digituin. Bisa banget. Oke. Bisa banget. Masuklah kode 0D4Q71. PIN-nya adalah 622742. Cek produk. Pro Player Elite. Ini yang pro player tuh yang rame di TikTok tuh. Yang bisa bikin laki-laki begini-begini nih. Meronta-ronta tuh. Tekewer-kewer tuh. Iya. Proudly present. Oh ini bisa di-custom juga ya fotonya ya? Sertifikatnya. Jadi sertifikat pun juga bisa di-custom sesuai dengan keinginan. BPOM NA 182 bla 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 bla. Oke. Produknya Pro Player Elite. Ini di manufakturnya Paris Van Japa Lampung CV. Wow. Jadi detail bro. Di dalam sertifikat pun juga benar-benar custom ya. Baik itu dari informasinya. Ada informasi produk ya. Benar. Dia top notes-nya di 5 menit pertama. Pink pepper, grapefruit. Middle notes-nya, mid notes-nya berarti 10 menit ke atas kali ya. Ya. Base notes-nya ada cedarwood. Oh iya bener. 1 jam terakhirnya dia akan kayunya keluarnya begitu. Yes. Aroma pelengkap seri varian Pro Player, karakter Alpha and Sigma yang diwakili dominan dan for him untuk laki-laki ya. Ya. Kini Elite hadir. Oh, wow. Jadi seluruh informasi itu bisa dicantumkan semuanya di sertifikat. Gitu. Jadi ada mainan baru gue satu lagi ya. Seru ternyata guys. Gini caranya nih. Aman nih untuk menentukan keaslian produk. Kenapa nih? Yang kecil juga udah ya. Ini nggak beda industri aja. Saya pengen yang faceology. Betul nggak? Oke. Ini umur gue 35 tahun. Kenapa gue ngeliatnya pas deket burem ya? Wah gawat emang nih. Gadget nih.
Gue tadi kaget gue begitu gini, loh kok buram ya? Waduh. Aduh, masa kacamata gue udah plus sih. Segini baru jelas banget nih. Padahal umur saya baru segitu ya. 0P B3SN. Orang tua banget gue ngeliatnya ya. 327 141. Cek produk. Wih, warna ungu-ungu. Sertifikat Faceology. Ya. Produk code-nya 89 UK, BPOM number, NA, jumlah scan 1, Faceology dan Innovation and Technology, brand lokal asli Indonesia yang didirikan pada tahun 2022. Jadi informasi banyak banget yang bisa dimasukkan kayak storytelling tentang Faceology-nya, tentang brand itu berdiri seperti apa, atau karakteristik daripada produknya itu seperti apa. Itu semuanya fully customized. Gitu. Dan kita pun juga bisa bantu untuk buatin sertifikat ya BTW. Kalau misalkan UMKM kan banyak, Pak, saya kesulitan untuk bikin sertifikatnya, gimana caranya? Ya kita bantuin. Wow, kita bantuin gitu. Oke, nih saya rasa mungkin udah lengkap ya. Gue nggak tahu lo mau nambahin apa ya, monggo ya bro ya. Tapi intinya adalah Shieldtech ini benar-benar sahabatnya UMKM, sahabatnya pengusaha, penjaganya, pelindungnya, dan seterusnya. Jadi narasi tentang pelindungnya pengusaha ini cakep juga ya. Bener. Jadi sesuai dengan namanya ya, Shieldtech. Nah kalau teman-teman pengen coba pakai, ya pengen cobain ngejagain ya, jangan sampai nih uang kita yang harusnya jadi milik kita tapi melayang ke tangan orang yang tak bertanggung jawab ya. Benar. Gue udah nyiapin deskripsi sebenarnya di bawah. Kalau lu nemu postingan ini adalah di sosial media, di Instagram misalnya, itu ada di caption informasi lebih lanjut. Gue anterin lo, gue mudahin lo. Kenapa? Karena penonton kasih solusi harus betul-betul dimanjakan. Benar. Tentunya ada voucher, tentunya ada referral code yang bisa lo pakai, lo gunakan, yang manfaatnya luar biasa. Informasi lebih lanjut yang ada di bawah ini. Satu stikernya per produk per pieces itu adalah Rp500. Ya. Kalau lo ngambil banyak berarti bisa dapat murah dong. Bisa lebih murah. Ada nggak contohnya yang ngambil misalnya 1 juta Airspo, bisa lo kasih nggak sih ngambil berapa? Gak enak nanti gue. Jangan. Gak enak sama apa? Sama Mills. Gila, gue hantem banget gue di sini. Soalnya Mills juga di kita. Mills sama Airspo sama lu juga? Yes, Mills juga ada Shieldtech juga ya? Ada. Untuk yang di limited edition baru juga sama kita. Gue memihak sama siapa ya? Dua-duanya gue udah support lagi. Baju kemarin kita sama Mills. Sama Airspo belum? Oh belum ya? Airspo di hati. Airspo. Ayo dong, baju kasih solusi. Kemarin Mills aja udah support. Airspo itu nama tengah gue. Oh gitu? Dari Airspo Yansa. Masuk. Sadat. Jam pura-pura tidur loh. Ngeliat kan tayangan ini kan? Oke. Nah, apa tadi? Lu mau sampein apa tadi? Gue sampai lupa gue ngomongin Airspo. Oke. Menurut gue kalau dari Shieldtech sendiri kan sebenarnya terbangun sampai sekarang itu berdasarkan dari masukan-masukan juga dari klien-klien kita. Gitu loh. Ada yang bilang bahwa Pak, produk saya dipalsukan, oke pakai stiker hologram gitu. Nah, ternyata di sepanjang perjalanan ada juga orang yang nggak dipalsukan tapi mau pakai kita. Ada juga case tadinya. Contohnya apa? Misalkan mereka mau pakai loyalty program. Misalkan contoh. Jadi pada saat mereka scan QR code-nya nanti akan muncul sejumlah poin yang mereka bisa redeem, nanti mau diapakan terserah si kliennya gitu loh. Gitu. Atau juga misalkan kayak giveaway program. Kalau misalkan dari Shieldtech juga bisa. Giveaway program kan kita unik ya ID-nya. Gitu loh, Bro. Jadi misalkan contoh pembelian di bulan Oktober, setiap pembelian Oktober nanti akan orang yang melakukan scan di bulan Oktober nanti akan mendapatkan hadiah misalkan yang akan diumumkan di akhir bulan contohnya. Nanti akan disebutkan ID-nya berapa gitu loh. Atau enggak bisa di push notifications melalui aplikasi dari Shieldtech juga. Gitu. Jadi banyak banget yang bisa dilakukan, banyak modul yang tersedia di kita. Ada e-warranty juga sekarang kita. Jadi kalau lu beli produk elektronik ya, kan kadang-kadang kita sering kelupaan ya, kayak di mana sih buku garansinya? Iya. Ingat gak sih? Iya. Buku garansi di mana sih? Terus udah gitu pada saat lu klaim harus ada struknya ya. Gitu. Kan ribet banget ya. Nah, maka itulah kita coba buat sebuah sistem namanya e-warranty. Jadi warranty itu pada saat beli produk, misalkan contohnya produk elektronik gitu ya. Di-scan aja, nanti aktifkan garansinya di sana, masukkan nama, nomor telepon, foto struk di sana. Nanti pada saat mereka produknya rusak misalkan, mereka bisa langsung ke service center dengan membawa aplikasi Shieldtech aja. Gila. Jadi lu nggak perlu lagi yang namanya simpen buku garansi dan sebagainya gitu loh, Bro. Jadi benar-benar nampung data produk ya ternyata. Bener. Shieldtech nih. Dan ya again ya, kalau di site-nya atau di sisi UMKM,
gue percaya bahwa UMKM ini bisa semakin berkembang kalau misalkan mereka menjual produk mereka berdasarkan data. Data ini kan penting banget ya. Gitu, nggak bisa semerta-merta gue mau jual di platform ini dengan apa namanya, dengan ngikutin. Biasanya kan orang gitu ya. Ngikutin dengan kompetitor gue lakukan ini ya gue lakukan ini juga gitu loh, bro. Nah, yang harus dilakukan adalah berdasarkan data. Lo pakai Shieldtech, ya kan, lo melihat data user personanya lo, ya kan, terus udah misalkan range ketahuan tuh. Oh, ternyata yang membeli produk gue itu range-nya di umur 15 sampai 20 tahun misalkan. 20 sampai 30 tahun misalkan. Kan berbeda treatment juga. Iya. Gitu. Keren. Makanya nggak heran kenapa saat ini tampilan gue berwarna merah, menyala-nyala, dan ada huruf S di sini. Lo tau huruf S ini apa? Shieldtech. Yes, betul sekali. Gue rebranding jadi warna merah kali ya. Nah. Ada lagi, bro. Apa? Lo tau huruf S di sini? Apa? Sadat. Wih, Expo. Masuk. Tuh, mantap ya. Masuk. Sunplus. Wah, gila. Kirimin dong ke gua ya. Siapa tahu bisa gua pakai tiap hari. Bro, ada yang mau ditambahin lagi, bro? Terkait buat UMKM jadinya bisa menang di negeri sendiri. Oh, cocok juga berarti buat Antam, bro. Kalau saran gua nih, ini kan emas aja kan kena penipuan. Yang baru. Pemalsuan. Iya, ada yang baru. Ada yang baru. Iya, tadi beritanya tuh, 109 ton emas. Tuh, bos Antam belak-belakan. Tadi gue bahas di awal tadi kan, gue sempet sounding di awal. Nah, ini cocok nih. Gue nggak tahu. Kalau di emas bisa juga harusnya. Bisa. Lo tau nggak cara mereka seperti apa? Yang gue tahu ya, yang gue dapat infonya adalah kan emas Antam itu pakai sertifikat ya mereka. Iya, gue pakai. Gue punya. Iya, tahu. Ada kan. Yang dilakukan adalah dia menggunakan teknik tertentu untuk membuka lapisan daripada kemasannya itu dengan teknik tertentu lah. Lalu udah gitu ganti emasnya menjadi tembaga. Hancur jadi tembaga. Ditutup lagi. Udah gitu, lo bayangin bro, ada orang yang ngumpulin uang ya buat apa namanya, buat ngumpul apa, nyimpan investasi misalkan emas gitu kan, tiba-tiba palsu. Duh. Jadi maksud gue isu pemalsuan di Indonesia tuh udah parah banget, dan ya gue berharap bahwa Shieldtech ini bisa menjadi jawaban ya untuk para UMKM dan juga brand-brand besar untuk memproteksi. Lebih tepatnya adalah coba deh melek deh bahwa isu pemalsuan ini tuh fatal banget loh. Fatal untuk revenue-nya kalian, fatal untuk branding-nya kalian juga gitu. Untuk membalikkan yang tadinya kepercayaan konsumen ya untuk membeli produk itu susah juga gitu loh. Oke lah, mudah-mudahan nanti kedepannya nggak ada lagi ya pengusaha-pengusaha kita pada ngeluh apa segala macamnya, dan orang juga jadi lebih terproteksi produknya, brandnya. Capek-capek ngebangun tapi ujung-ujungnya taunya yang menikmati adalah orang-orang tak bertanggung jawab gitu. Bener banget. William, gila, gue happy banget. Kalau teman-teman pengen pakai Shieldtech, nih gue udah mudahkan ada di bawah informasinya. Jangan lupa claim referral code lu nih ya, yang tentunya dengan kode-kode yang udah kita siapkan. Lu ikutin aja petunjuknya, tentunya insya Allah manfaat lah. Kalau penonton kasih solusi, jangan dikasih ribet lah bro. Iya kan? Bahaya bro, karena mereka tuh udah bener-bener penonton setia gue lah ya. Karena dari kasih solusi jadi dapat solusi. Wah, ada di situ ya kodenya ya? Ada. Thank you William. Thank you. Gue mau ngumpul-ngumpul dulu karena orang-orang atlet pada nungguin gue soalnya. Thank you bro ya. Thank you. Kita kasih solusi.